Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lili Rahmayanti, NIM C1F018015, mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2018, dengan dosen pengampunya adalah Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, pada kesempatan kali ini, sub pembahasan yang akan saya bahas adalah pertama, sumber-sumber hukum Islam, yang kedua, jenis dan definisi sumber hukum Islam, yang ketiga, urutan pengambilan hukum Islam, yang keempat, mukjizat Al-Quran, yang kelima, fungsi dan peranan Al-Quran, yang keenam, fungsi as-sunnah, yang ketujuh, fungsi ijma, dan yang kedelapan adalah fungsi kias. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sumber-sumber hukum Islam, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara yang berarti membaca. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran bermusafkan berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah. Al-Quran terdiri berawal dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. As-sunnah atau hadis adalah merupakan sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW yang oleh umat muslim dinyatakan sebagai sumber hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah sumber hukum yang berasal dari ketetapan oleh para ulama. Metode ijma yaitu menetapkan hukum atas segala permasalahan yang didapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila permasalahan tersebut tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka digunakan metode ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat adalah kias. Apabila suatu permasalahan tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun secara ijma, maka langkah yang selanjutnya diambil adalah kias. Kias adalah menggali hukum yang dari Al-Quran ataupun dengan As-Sunnah dengan menggunakan metode Al-Qiyas. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis dan definisi dari sumber hukum Islam. Jenis-jenis hukum Islam terdiri dari 5, yaitu pertama wajib. Wajib adalah sesuatu hal yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan akan menimbulkan dosa. Wajib ini terdiri dari 2, yaitu wajib ain dan wajib fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah apabila dilakukan mendatangkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Contohnya adalah sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya. Kemudian sunnah itu terbagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah gairu mu'akkad. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan mendatangkan dosa, namun jika ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Seperti membunuh, fitnah, minum minuman keras, zina, dan sebagainya. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukannya, akan tetapi jika dilakukan tidak mendatangkan dosa, dan jika kita tinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya minum sambil berdiri. Kemudian yang kelima adalah mubah atau boleh. Mubah adalah suatu hal yang apabila yang dikerjakan oleh seorang mukallaf tidak akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Dan selanjutnya adalah urutan pengambilan hukum Islam. Urutan pengambilan hukum Islam yaitu apabila terjadinya suatu kejadian, pertama kali hukum yang harus diambil adalah Al-Quran. Namun apabila hukumnya tidak ditemukan, maka bisa dicari di dalam As-Sunnah. Dan bila dalam As-Sunnah juga tidak ditemukan, maka harus dilihat apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut atau secara ijma. Dan namun apabila juga tidak ditemukan, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nas atau secara al-qiyas. Kemudian selanjutnya adalah mukjizat Al-Quran. Sebagai mukjizat yang eternal dan universal, ada beberapa mukjizat Al-Quran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran memiliki susunan yang indah, yang berbeda dengan susunan yang dalam bahasa orang Arab. Kemudian yang kedua adalah adanya uslub yang aneh yang berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Yang ketiga adalah sifatnya yang agung, yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang sama seperti itu.
Kemudian yang keempat adalah bentuk dalam Al-Qur'annya, undang-undangnya yang detail lagi sempurna, yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Kemudian yang kelima adalah di dalam Al-Quran mengabarkan hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Kemudian yang keenam adalah tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Yang ketujuh adalah di dalam Al-Quran menempati janji dan ancamannya yang dikabarkan oleh Al-Quran. Yang kedelapan adalah adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kesembilan, Al-Quran itu memenuhi segala kebutuhan manusia. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi dan peranan Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah Al-Fusilat ayat 44. Kemudian yang kedua adalah sumber pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran Islam yang sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum Islam. Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah maupun umat yang ingkar kepadanya. Bagi kita, umat yang akan datang kemudian tentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah, sebagai pedoman hidup bagi umat muslim, dan sebagai korektor dan penyempurnaan terhadap kitab-kitab Allah yang bernilai abadi sebelumnya. Kemudian fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah yaitu terdiri dari pertama, berfungsi sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sebagai mustaqilah atau penetapan hukum yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah fungsi ijma' dan qiyas. Ijma' berfungsi sebagai penetapan hukum oleh para ulama apabila tidak ditemukannya solusi dari dalil hukum yang di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka diambil metode yaitu ijma' atau kesepakatan para ulama. Namun, apabila para ulama tidak menemukan solusinya, maka fungsi qiyas ini akan mengambil alih. Qiyas berfungsi terhadap penggalian hukum bagi peristiwa baru yang dihadapi oleh kaum muslim. Qiyas mengungkapkan hukum apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun secara ijma'. Maka langkah yang diambil adalah qiyas atau penggalian hukum. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang sumber-sumber hukum Islam. Saya Lili Rahmayanti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.